Kita sudah tiba di Jabal Uhud, tempat di mana peradaban Islam tatkala ketika terjadinya perang Uhud, terjadinya perangan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Lalu saya jelaskan kembali yang disebut dengan Jabal Uhud ini sepanjang kurang lebih sekitar 7 kilo. Salah satu riwayat menjelaskan kurang lebih sekitar 7 kilo panjangnya, itu 7 meter. Yang di atasnya adalah Jabal Uhud semua. Kenapa Jabal Uhud disebut dengan Jabal Uhud? Karena gunung ini terpisah dari gunung-gunung lain dan tidak tersambung dengan gunung-gunung yang lain. Dan ini gunung satu-satunya gunung yang berwarna beda. Jadi menurut sejarah dikatakan bahwa dari saking banyaknya kaum muslimin meninggal di medan Uhud, di perang Uhud ini, sehingga berubahlah yang awalnya warna gelap-gelapan akhirnya sekarang menjadi merah gelap-gelapan dari saking banyaknya darah yang bertumpahan di Jabal Uhud ini. Makanya tatkala ketika terjadinya perang Uhud seperti yang disampaikan barusan, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin di Jabal Rumat ini, Bapak Ibu. Ini Jabal Rumat namanya ini, ataupun disebut dengan Jabal Pemanah. Sedangkan ini adalah Jabal Uhud yang panjang ini Jabal Uhud. Ya, dari ujung sana ke ujung sana itu adalah Jabal Uhud. Dan ini adalah gunung yang telah akan dipindahkan di surga. Di surga apa? Di pintu gerbang surga itu ini akan menyambut insya Allah menyambut Bapak Ibu juga insya Allah di surga. Tatkala ketika kaum kafir Quraisy datang dari kota suci Mekah, dari kota Mekah, terjadinya perangan di sini Bapak Ibu. Di sini perang di sini. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Sufyan, salah satu ketua medan perang, ketika terjadi perang di sini, Khalid bin Walid itu selalu memata-matai di mana kelemahan Islam. Soalnya orang kafir sudah kewalahan menghadapi sedikitnya kaum muslimin, tapi kewalahan, sehingga dilihat kesalahan di mana, letak kelemahannya di mana. Akhirnya Khalid bin Walid melihat bahwa orang-orang muslim, kaum muslim yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun dari Jabal Rumat, akhirnya mereka melupakan perintah dari Rasulullah, sehingga kaum kafir Quraisy yang awalnya ada di bawah, mereka menyelinap dari belakang sehingga naik dari belakang dari Jabal Rumat. Kaum muslimin ada di sini melupakan perintah dari Rasulullah, mereka turun ke sini, orang kafir Quraisy naik ke posisinya kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaum muslimin yang awalnya menang akhirnya menjadi kalah karena diserang balik oleh orang-orang kafir Quraisy. 200 pasukan diperintahkan oleh Khalid bin Walid, orang-orang berkuda naik ke Jabal Rumat. Awalnya posisi ini ditempati oleh orang-orang muslim, akhirnya diganti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin amburadul di sini, serang habis-habisan, tidak bisa lari karena dikepung dari berbagai sudut, dari saking banyaknya orang-orang kafir Quraisy. Dikepung karena kekuatan orang muslim sudah tidak ada, kekuatan orang muslim sudah tidak ada, penyerangan sudah tidak ada, akhirnya dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk salah satunya yang ditombak habis-habisan itu adalah paman tercintanya baginda Rasul yang saat ini disebutkan di sini. Ada 3 sahabat yang paling menyayangi Rasulullah. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu tahu, yaitu adalah Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, dan juga sahabat Rasulullah Abdullah bin Jahsy, Ubar, dan Mus'ab bin Umair ada di dalam ini Bapak Ibu, dan 67 para syuhada Uhud meninggal di Jabal Uhud, gugur di medan ini, dan Rasulullah menyolatkan di sini di tempat ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah 40 tahun yang seperti disampaikan semalam, setelah 40 tahun di sini ada banjir bandang, ada banjir bandang, seluruh jenazah yang terbawa arus
terbawa arus, ditarik oleh arus ke kota suci Madinah. Akhirnya setelah mau dikuburkan di kota Madinah, Jabal Uhud ini bergoncang, tidak rela jenazah-jenazah yang wafat di sini diambil diambil kuburan lain, diambil tanah-tanah lain, harus dikembalikan ke sini. Setelah 40 tahun meninggal, bayangkan Bapak Ibu, andaikan kita meninggal ataupun wafat mati sehari, belum tentu kita sudah masih lengkap tubuh kita, darah kita. Sedangkan para syuhada Uhud kurang lebih 40 tahun meninggal dari kejadian tersebut, satu jengkal pun, satu titik pun tidak ada yang tersentuh oleh apapun, termasuk dari binatang-binatang yang menggorgoti tubuh jenazah, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai darah-darahnya masih segar, termasuk Sayyidina Hamzah. Menurut salah satu riwayat, kenapa kok sampai ketahuan bahwa itu Sayyidina Hamzah? Karena ketika peperangan terjadi, Sayyidina Hamzah kelingkingnya itu terputus dan hatinya yang dibelah oleh Hindun oleh orang kafir masih segar, darahnya masih mengalir segar Bapak Ibu, sehingga ketika pengguburan dibedakan, dikesampingkan, dan di sini ada kurang lebih sekitar 70 para syuhada Uhud, termasuk 3 diantaranya adalah Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair. Ada kuburannya di sana. Dengan harapan, dengan tujuan siapa kali ini semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, dan semoga kita semua para umat Rasulullah kelak dikumpulkan bersama ahli jannah, para syuhada Uhud. Tidak ada, jangan sampai merasa oh saya sudah biasa Ustaz. Kita berharap kepada Allah. Tujuannya satu, setelah kita hanya menunggu mati. Dengan tujuan kita semoga mendapatkan syafaat dan semoga dipertemukan dengan para syuhada Uhud, dan kita bisa menyaksikan secara langsung di surganya Allah Jabal Uhud. Amin ya rabbal alamin. Kita salam dulu kepada ahli syuhada Uhud. Pemakamannya ada di depan kita Bapak Ibu, karena cuaca panas saya khawatir Bapak Ibu, makanya kita cukupkan salam dari sini. Semoga tidak mengurangi niat dari keikhlasan kita dan pahala kita semuanya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jahsy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin wa fihi wa mazidah. Ya Rabb, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad. وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الشكر وأتي الموت. اللهم صل اللهم هون علينا في الشكر وأتي اللهم لا تحرمنا أجرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Beberapa Fatihah. Biasanya jamaah kita masuk ke sana melihat Rasulullah disembunyikan, disandarkan di sana. Tetapi di sana sekarang karena banyak jamaah-jamaah lain dari negara lain melakukan hal-hal yang tidak senonoh, istilahnya mensyirikkan terhadap tempat-tempat yang ada di kota Madinah, sehingga ditakutkan akan lebih banyak lagi menjadi korban terhadap kemusyrikan dan kesyirikan. Oleh karena itu, oleh pemerintah Arab Saudi ditutup agar supaya tidak dikunjungi kembali. Gitu. Burung udah lama. Iya, udah lama. Ayo kita foto-foto dulu sebagai
bermanfaat untuk kita. Jadi Jadi sekarang mereka tuh harus itu ya, bayar pajak ya. Kayak punya tas apa namanya? Punya tasri. Bukan tasri, apa namanya? surat ini Ruksa, iya. Ruksa ya, jadi punya ruksa mereka.